Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang susu. Oh ya, buat cerita yang sebelumnya, mohon maaf ya. Misteri keluarga Pak Broto. Mohon maaf banget ya, belum bisa dilanjutkan karena ada kendala sedikit. Jadi kita beralih ke cerita yang lain ya. Cerita tentang susu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namanya Tia. Gadis desa dengan perawakan sedikit kempal, kulit gelap dan wajah buruk rupa. Kerjaan dia hanya mengurung dirinya di rumah, keluar hanya akan menimbulkan cacian. Bahkan orang tuanya pun hanya menganggapnya dia adalah anak yang gagal dan memalukan. Dia memiliki pacar di sosmed, namun pacar dia tak pernah mengetahui wujud asli sang gadis yang selalu dipuja-pujanya itu. Profil dia terlihat cantik, putih, dan menjadi idaman. Tak ayal, ia banyak dicat oleh banyak insan. 3 bulan hubungan, kekasih hati mengajaknya ketemu. Dengan ragu dia menerima permintaan sang kekasih. Nah, setelah bertemu, betapa syoknya pacarnya itu. Segera dia pamit dan meminta hubungannya diputuskan. Dia nampak frustasi dengan ini. Bahkan dia mengutuk dirinya sendiri, betapa sedih dan kecewanya dia. Dia ingin melamar pekerjaan karena bosan menjadi bual-bualan orang tuanya karena disebut-sebut sebagai anak tidak berguna. Dia keterima kerja di sebuah rumah makan sederhana di kampung sebelahnya. Memang kampung itu sedikit ramai karena menjadi tempat singgah selain dekat dengan terminal bus di sana. Penurunan usaha rumah makan di sana membuat sang pemilik berinisiatif memecat Tia karena pembeli merasa jijik dengan Tia. Lagi, Tia mengutuk dirinya dan membenci wajahnya. Dosa apa dia sehingga dilahirkan dengan buruk rupa? Tia berpikiran untuk mengubah dirinya dan pandangan orang lain terhadapnya. Dia berniat mendatangi dukun terkenal yang berada agak jauh dari pemukiman. Namun tak menyurutkan semangatnya untuk merubah dirinya. Dia bertekad bulat akan memakai susuk. Sore itu Tia berjalan menuju sebuah jalan setapak untuk mencari keberadaan dukun tersebut. Tak usah ditanya apakah dia memiliki izin dari orang tuanya. Tentu saja mereka gak bakalan peduli. Lama dia menyusuri jalan setapak dan hari semakin sore. Jalanan semakin gelap di penglihatannya, namun tak menyurutkan niat untuk mendatangi dukun tersebut. Sampai tibalah gelap gulita datang. Tempat sang dukun masih belum kelihatan. Dengan bantuan cahaya bulan, dia dapat sedikit melihat sekelilingnya. Namun anehnya, dia merasa hanya berputar-putar saja di tempat itu. Lelah kemudian dia duduk menyandarkan bahunya di pohon mahoni di dekatnya. Dan tak terasa matanya mulai memejam. Dia tertidur pulas. Terasa ada tetesan beberapa kali mengenai wajahnya, dibarengi dengan bau anyir menyeruak. Tia membuka mata dan mengusap wajah dengan tangan. Terdapat cairan kental berwarna pekat dan sangat bau. Dia mendongakkan kepalanya ke atas. Betapa terkejutnya dia bertatapan dengan makhluk di atasnya. Sorot mata merah menyala, sedang mengacung-acungkan kaki di atasnya. Dengan tawanya yang nyaring membangunkan bulu kuduknya. Memang tak terlihat jelas di kegelapan, namun Tia tahu betul makhluk apa yang kini ia lihat. Walaupun seumur hidupnya baru kali ini ia melihatnya, namun ia sudah banyak mendengar tentang makhluk itu. Tia ternganga, tak bisa bicara sepatah kata pun. Bahkan menggerakkan satu jarinya saja dia tak mampu.
hanya mematung dan menyaksikan makhluk itu dengan tetesan-tetesan yang terus mengenai wajah Tia. Ia memejamkan matanya, berharap makhluk itu cepat pergi. Satu tepukan mengenai bahu, dia terlonjak kaget, refleks membuka matanya, dan mendapati sosok kakek tua di depannya. Ya, dia adalah dukun yang disebut-sebutnya terkenal. Tak usah kaget, nak. Wanita itu, kuntilanak itu, hanya memberi sambutan padamu. Dan aku tahu maksudmu nekat pergi ke sini. Ikutlah denganku. Kita akan melakukan pemasangan susuk malam esok. Katanya sambil berlalu, diikuti Tia yang mengekor dari belakangnya. Sudah pasti ini dukun hebat. Dia tahu tanpa aku memberitahu, batin Tia. Sang dukun hanya tersenyum di depan sang gadis tambun itu. Masuklah mereka ke gubuk tua, namun luas dan terawat. Sang dukun mempersilahkan Tia istirahat karena capek yang melanda. Ia pun terlelap hingga pagi. Tia terbangun mendapati seisi gubuk itu kosong. Kemana sang dukun? Dia keluar gubuk melihat sekeliling gubuk hanyalah hutan belukar. Bahkan di sini minim cahaya matahari, saking lebatnya pohon-pohon di sekitarnya. Terlihat begitu asri dan sejuk. Dia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian dia masuk ke gubuk, melihat makanan terhidang begitu mewah dan banyak. Surat dari sang dukun untuknya menyantap makanan itu. Sang dukun keluar untuk mencari yang dibutuhkan nanti malam. Malam pun tiba. Sang dukun sudah berada di gubuk miliknya dengan beberapa benda dan juga bunga-bunga. Malam itu mereka melakukan ritual pemasangan susuk di dahi, pipi, dagu, bahkan di beberapa tubuhnya. Bukan biaya sedikit yang harus dikeluarkan, dan ia tahu uang yang dimilikinya tidak sebanyak apa yang diminta sang dukun. Dukun itu menyeringai dan meminta dia melayaninya selama sebulan penuh. Tubuh dia bergetar hebat, namun ia nekat demi dipuja-puja orang lain kelak. Bahkan dia rela menjual harga dirinya. Sebulan menjadi budak nafsunya Mbah Dukun, Tia nampak menelan saliva, namun dia tak mungkin menolak permintaan sang dukun. Bukan hanya susuk yang dipasang sang dukun, ternyata dia menarik roh Nyi Ayu yang dulu disebut-sebut wanita tercantik keturunan ningrat itu. Bahkan meminjam tubuh sang Ayu. Bukan tanpa alasan, susuk saja tidak membuat penampilannya begitu sempurna. Sekarang sosok Tia sudah begitu jauh berbeda dengan wujud sebelumnya. Tentu bukan hanya syarat diperbudak dukun itu sebulan saja. Namun Tia boleh pulang dan sebulan sekali temui dukun itu untuk terus melayaninya. Dengan berat hati, Tia mengiyakan permintaan sang dukun. Ia pulang dengan arahan jalan yang begitu singkat dari sang dukun. Menemui orang tuanya yang tentunya kaget mendapati perubahan anaknya. Tia menjawab dengan singkat bahwa itu hasil perawatan maksimal. Kulit putih, leher jenjang, hidung mancung, serta mata bulat begitu indah tanpa memerlukan riasan. Siapa yang tak kesemsem dengan kecantikan Tia yang sekarang? Dengan cepat menyebar kecantikan Tia ke pelosok desa, bahkan hingga ke sebagian kota. Sudah banyak yang mencari dan melihat langsung sosok cantik mempesona yang diidam-idamkan banyak orang. Bukan 1-2 orang sekarang yang melamar membawa mobil-mobil mewah. Namun Tia dendam terhadap lelaki karena pernah disakiti dan dihina-hina. Tia hanya akan mempermainkan mereka dan menguras harta mereka. Sudut pandang Andre. Aku banyak mendapat cerita tentang kecantikan Tia dan berniat menemuinya. Hanya ingin melihat seberapa cantiknya dia, tak berniat untuk merebut hatinya, karena dia sudah memiliki tambatan hati lain. Aku pun menemui Tia. Sesaat, aku benar-benar terpesona padanya. Wanita cantik nyaris sempurna,
namun terasa ganjal. Aku membaca rapalan mantra agar tidak terpengaruh. Betapa kagetnya aku. Terperanjat aku, hampir mengeluarkan jeritan. Namun sekuat tenaga aku berusaha tenang. Kulihat dia yang tadi begitu mempesona bak wanita cantik sempurna. Bukan itu kenyataannya. Dia bertubuh begitu besar, serta keunguan seperti badak bengkak membusuk, disertai dengan banyaknya makhluk penjaga. Aku tertarik dengan satu makhluk yang di kepalanya. Dengan wajah rata, sosok putih itu hanya diam, tak bergeming. Lain dengan para penjaga yang sibuk mengeluarkan suara-suara memekakkan di telinga, serta darah yang menetes-netes. Aku mendekati dia. Dia acuh terhadapku sebab banyaknya yang mendekatinya, namun tidak menyurutkan semangatku untuk terus mengajaknya berbicara. Tak sia-sia usahaku dibalas. Dia tersenyum menggoda kepadaku, padahal aku jijik melihat sosok asli dirinya yang semakin lama digerogoti makhluk halus di sekitarnya. Sudut pandang Tia. Sebenarnya aku bahagia dengan pujian orang yang datang. Bahkan tak sedikit melamarku dengan imbalan harta yang melimpah. Namun aku hanya memperdaya mereka. Ada satu pria menarik hati. Aku yang bertekad membalas dendam terhadap lelaki menarik ucapanku untuk satu orang. Namanya Andri. Dia tampan rupawan, pandai, menarik simpati, serta dilihat dari setel dia orang kaya. Namun hanya beberapa menit saja dia mengajakku berbincang. Dia melengos pergi. Semenjak aku memasang susuk ini, tentu saja aku langsung bisa bersinggungan dengan alam lain. Aku masih ketakutan melihat mereka di sekelilingku. Apalagi makhluk putih dengan muka rata, seperti menyiratkan dendam terhadapku. Salahku apa sama dia? Entahlah. Terbangun dari tidur, aku melonjak kaget melihat cermin di sana. Terlihat perubahan tubuhku yang 2 kali membengkak dengan badan menghitam serta makhluk halus yang terus mengikutiku kemanapun dan kapanpun. Aku memecahkan cermin yang memantulkan diri ini yang begitu menjijikan, melebihi diriku normal dulu. Mamaku lari ke kamarku menanyakan ada apa denganku. Ya, dia mulai baik semenjak perubahanku. Dia mengusap dan menenangkanku. Kenapa nak? Kok cerminnya dipecahin? Tanyanya penasaran. Enggak apa-apa ma, tapi aku minta semua cermin di sini dibuang ya ma. Loh kenapa memangnya? Kataku buang ya buang, aku beli semuanya. Amarahku. Entahlah sejak kapan aku sekasar ini. Perempuan itu hanya mengangguk dan syok dengan bentakan aku. Dia segera berlalu dan membereskan semua cermin yang berada di rumah. Lagi, aku dikagetkan sosok di dekat pintu. Dia tersenyum menyeringai dengan bahu terkoyak dan muka penuh luka sayatan. Bau anyir menyeruak, sungguh aku jijik dan tidak kuat dengan kehadiran mereka. Namun apalagi yang bisa dilakukan? Merelakan pujian hilang dan mendatangkan lagi cacian? Oh no! Jangan sampai itu terjadi lagi. Setiap hari bersinggungan dengan makhluk halus bukanlah hal yang mudah bagi dia. Tapi dia harus kuat meski nggak bisa menikmati cantiknya di depan cermin. Setidaknya orang yang melihatnya terpukau dengan kecantikannya. Hari-hari ini ia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Sosok putih bermuka rata di atas kepalanya berhasil mengendalikan raganya. Ketika Tia tersadar, ibunya menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia hampir bunuh diri. Ini pasti ulah makhluk itu, pikir Tia. Tia tak menerima keterangan dari sang dukun tentang makhluk putih bermuka rata itu. Makhluk itu adalah yang pertama kali dilihatnya setelah pemasangan susuk. Entah apa yang dilakukan dukun itu, sehingga makhluk itu berada dengannya sampai bisa mengendalikan tubuhnya. Namun kali ini dia tersadar
setelah tubuhnya tidak dikendalikan. Makhluk itu sesaat tak ada, dan ibunya pun bilang bahwa muka Tia tak begitu mempesona, seperti kelihatannya biasa saja. Namun ia berdalih mungkin karena kerasukannya tadi. Sudut pandang Andre. Termenung aku di teras rumah depan. Jam menunjukkan pukul 21:30. Saat aku beranjak masuk rumah, terdengar tangisan memilukan menyayat hati. Aku urungkan memasuki rumah dan berniat mencari keberadaan pemilik suara tangisan tersebut. Nihil, aku tak menemukannya. Segera aku berbalik ingin masuk ke rumah, tapi dikagetkan dengan sosok wanita berambut panjang, memakai kebaya hijau membelakangi. Begitupun wangi bunga mengiringi. Aku beranikan diri mencoba mendekatinya. Aku tahu dia bukan golongan manusia. Namun aku selalu penasaran dengan arwah yang terus gentayangan. Ada apa gerangan? Apa perlu bantuan? Tanyaku agak ragu. Ia menoleh. Muka rata, tanpa apapun. Hampir aku terlonjak kaget, namun dia bisa menjawab. Aku tahu kamu bisa melihatku di tubuh Tia. Dia mengganggu ketentramanku. Aku mohon bantu aku, supaya aku bisa kembali ke alamku dengan tenang, tanpa harus meminjamkan wajahku. Jawabnya terdengar nada getar kesedihan. Siapa namamu? Kenapa harus aku yang membantumu? Karena hanya wajahmu yang menyiratkan keprihatinan serta kebaikan. Aku harus kembali kepada Tia. Tak bisa aku berlama-lama di sini. Aku mohon, bantu aku. Katanya langsung melesat secepat kilat. Aku masih keheranan di sini. Kenapa harus aku? Dan bagaimana caranya membantu dia? Aku orang yang gak tegaan melihat yang seperti ini. Serasa memiliki tanggung jawab untuk membantunya. Balik lagi ke Tia. Setiap hari tubuhnya merasakan semakin aneh. Dia menolak siapapun yang datang mengunjunginya, karena tubuhnya yang sering tak bisa dikendalikan sendiri. Tadi pagi dia bernyanyi khas nyanyian Jawa yang menyeratkan kesedihan begitu mendalam. Tentu saja bukan Tia, namun sosok putih itu yang terus mengendalikannya. Tersadar kembali, sosok itu sudah berada dengannya. Kecantikan sempurnanya pun kembali. Tia ingat, sebulan telah berlalu dan dia harus menemui dukun itu untuk melayaninya dan menanyakan kenapa sosok putih itu bisa mengendalikan raganya. Bergegas dia pamit seorang diri untuk menemui sang dukun dan meminta penjelasannya. Kala itu seorang gadis menatap keluar jendela, melihat hujan gerimis di luar, ditemani dengan gundah gulananya hati. Dia Nyi Ayu, gadis ningrat keturunan Kanjeng Adipati yang terkenal dengan kekayaannya nomor 1 di Yogyakarta. Nyi Ayu adalah gadis yang terkenal ke seluruh pelosok Nusantara akan kecantikannya. Bahkan dia sudah dilamar beberapa anak ningrat, namun pilihan ayahnya mendarat pada satu anak ningrat yang kekayaannya sama dengan Kanjeng Adipati miliki. Namanya Raden Indra, tunangan Nyi Ayu kini. Sungguh memalukan. Bukan Raden Indra yang ia cintai, melainkan satu anak pengasuhnya dari kecil. Namanya Tejo. Dia lelaki yang berhasil menarik hati Nyi Ayu, teman masa kecilnya. Namun tentu saja sangat disayangkan, martabat mereka begitu jauh. Nyi Ayu bagaikan sosok putri, sedangkan Tejo hanya sebagai seorang pelayan. Cinta mereka sungguh dijurangi rasa hina. Bagaikan dosa besar Tejo mencintai Nyi Ayu. Sungguh mereka punya keterpurukannya masing-masing. Dengan besarnya rasa cinta mereka, namun apalah daya dari keduanya. Pernikahan Nyi Ayu dengan Raden Indra akan segera berlangsung. Itu yang membuat hati Nyi Ayu bertambah cemas. Ia akan menikah dengan orang yang sama sekali tak ia cintai.
Namun apalah cinta jika tidak diperjuangkan? Nyi Ayu memaksa Tejo untuk membawanya pergi. Semula Tejo menolak, hanya saja apalah dayanya yang juga mencintai Nyi Ayu. Ia menuruti dan pergi meninggalkan keraton. Mereka pergi tak tentu arah, entah di mana mereka sekarang. Sejauh mata memandang hanya hutan belukar ditumbuhi pohon tinggi. Mereka berhasil melarikan diri, hidup berdua di hutan yang entah makanan apa yang bisa masuk ke perut mereka. Tejo yang kuat makan apa saja yang ditemuinya di hutan, sedangkan Nyi Ayu tak menerima apapun yang masuk ke mulutnya. Sebulan berlalu, Nyi Ayu sakit parah dan meninggal. Betapa terpuruknya Tejo saat itu. Namun apa yang bisa dilakukannya? Tejo menguburkan jasad Nyi Ayu serta memberi tanda. Setelah lama mempertimbangkan, akhirnya Tejo pergi mencari ilmu dan berjanji akan kembali kepada Nyi Ayu. Beberapa puluh tahun berlalu, kini Tejo kembali ke tempat di mana jasad Nyi Ayu dimakamkan. Dia membangun gubuk dan mengenalkan dirinya sebagai dukun hebat. Kembali ke Tia. Sesamanya Tia di gubuk Mbah Dukun, dia menyampaikan apa keluhannya. Dukun itu menerawang jauh, seperti banyak pikiran, mulailah bercerita bahwa sosok yang berada di tubuhnya Tia itu adalah kekasihnya, Nyi Ayu. Sang dukun terisak, teringat kenangan akan masa lalunya. Nyi Ayu adalah cinta sejatinya. Sampai kini tak ada yang bisa menggantikannya. Itulah sebabnya Mbah Dukun atau Tejo ingin Tia melayaninya. Bukan Tia yang Tejo mau, melainkan sosok lain yang bersemayam di tubuh Tia. Tejo berhasil memanggil arwah Nyi Ayu kini untuk masuk ke tubuh manusia. Dengan syarat wajahnya akan dipinjam oleh orang yang dimasuki arwahnya. Sebesar itukah Tejo mencintai Nyi Ayu yang dulu adalah ndoronya di keraton? Tia mengerti sekarang apa sebabnya. Itu adalah ulah dukunnya. Hanya memperalat Tia sebagai media untuk sang dukun bisa berkomunikasi dengan arwah kekasihnya. Tejo, kembalikan arwahku ke tempat seharusnya aku berada sekarang. Lengkingan tawa Tia kini yang tentu saja dia kerasukan arwah Nyi Ayu. Namun semenit kemudian setelah tertawa dia menangis. Namun Tejo membiarkannya dan memohon agar kekasihnya itu mau bersamanya seperti dulu di tubuh Tia. Sekarang Tejo tidak mencintai apapun yang ia lihat. Tejo hanya mencintai Nyi Ayu, apapun keadaan dia sekarang. Sudahlah sayang, temani aku di sini. Aku mencintaimu dari dulu. Sungguh aku tak bisa melupakanmu. Jika mencintaiku, izinkan aku pergi dengan tenang. Murka Tia dengan wajah tak suka. Tejo tak menjawab dan langsung menggumulinya. Jangan tanya kenapa Nyi Ayu tak berdaya, sebab Tejo lebih mampu mengendalikan apapun keinginannya. Setelah Tia tersadar, nyeri di seluruh tubuhnya terasa di setiap sendinya. Tejo memberikan minuman hangat dan melengos pergi. Tia masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah ia hadapi. Setelah melakukan kewajibannya, Tia disuruh untuk pulang kembali ke rumahnya, tanpa Tejo melihat ke arahnya. Tia pulang, namun tubuhnya tak mampu menahan nyeri. Dia tergeletak masih di dalam hutan. Iya, dia pingsan di dalam hutan. Tersadar Tia sekarang berada di sebuah mobil dan melirik lelaki tampan di samping pengemudi. Tia tersentak kaget, mengapa bisa Andre berada bersamanya kini? Andre menoleh. Sudah sadar kamu? Tanyanya dihiasi senyum simpul. Tia mengulum senyum, namun rasa penasaran membuatnya bertanya. Kenapa aku bisa bersamamu? Tanyanya. Tak usah difikirkan, yang penting sekarang kamu aman bersamaku. Tapi kenapa bisa
kamu membawaku. Seingatku terakhir aku tersadar berada di dalam hutan. Rasa penasarannya membuatnya terus melayangkan banyak pertanyaan. Sekarang kamu pulang dan ingat, jangan mengancam keselamatan dirimu sendiri. Ia tersentak dan baru tersadar kemana sosok yang kini terus berada bersamanya. Dia buru-buru melihat kaca dan tersadar, kini tubuhnya kembali ke dulu. Dia menjerit dan segera memukul-mukul pintu mobil agar segera diturunkan. Karena dia nyaris malu berada di depan orang yang disukainya. Dengan keadaan seperti itu, namun Andre tetap melajukan mobilnya dengan tenang, mengantarkan Tia ke rumah orang tuanya. Sesamanya di rumah orang tua Tia, dia membukakan pintu serta mengajak Tia keluar rumah. Tia tetap menutup mukanya dengan tangan. Orang tua Tia kini berada di depan rumah menyambut kedatangan Tia dengan senyum serta menyiapkan sebuah pelukan. Tia berpikir, apakah sebenarnya dia masih cantik? Karena biasanya Tia jika melihat dirinya di cermin akan sangat menjijikan. Sayang, maafkan mama ya, bikin kamu menempuh jalan haram yang akan mencelakakan dirimu sendiri. Maafkan mama sama papa karena sering menghinamu, karena fisikmu, padahal kamu adalah darah daging mama sama papa. Ucap mamanya Tia penuh dengan penyesalan. Apa Tia sudah tak cantik lagi, Ma? Tanyanya sambil menahan isak yang ia tahan sedari tadi. Kamu tetap cantik, Nak, tetap cantik apa adanya. Maafkan papa juga, karena tidak mencoba menerima anugerah Tuhan untuk keluarga kita. Jawab papanya Tia. Keluarga yang sekarang dipenuhi tangis pilu dengan merasakan penyesalan. Andre terdiam melihat mereka. Sebenarnya bisa menjadi keluarga harmonis, namun ego pernah meruntuhkan kasih sayang di antara mereka. Andre mendatangi rumah Tia setelah berpikir apakah dia harus membantu makhluk itu yang tak lain adalah Nyi Ayu. Sesampainya di rumah Tia, Andre menceritakan bahwa nyawa Tia berada dalam bahaya karena Nyi Ayu tidak mau meminjamkan tubuhnya serta ingin membunuh Tia agar arwah Ayu itu tenang. Andre menatap tajam kedua orang tua Tia dengan luapan emosi. Karena itu terjadi gara-gara orang tua Tia tidak menerima keadaan Tia dengan lapang dada. Bukankah orang tua seharusnya mendukung anaknya dan memuji anaknya apapun kondisinya? Orang tua Tia tersadar akan perilaku mereka yang berjanji akan menyayangi Tia tanpa melihat fisiknya. Andre melajukan mobilnya meninggalkan halaman rumah Tia menuju sebuah hutan. Ia terhenti setelah mobilnya hanya bisa diparkir di dekat hutan. Dia berlari ke tengah hutan, sampai akhirnya dia melihat Tia berjalan terhuyung mendekati bambu runcing di hadapannya. Tia akan menancapkan lehernya di bambu itu. Namun gagal, Andre langsung menariknya. Aku akan mengeluarkanmu, tapi aku mohon jangan bunuh pemilik raga ini. Tia dalam keadaan marah serta mata memutih menunjukkan wajah cantik luar biasa. Dia tertunduk lesu di hadapan Andre. Andre memijat kening Tia dengan merapalkan mantra. Andre hebat karena diturunkan ilmu berguna dari leluhurnya. Tentu saja bukan buat guna-guna, melainkan untuk menolong sesama. Nyi Ayu menjerit histeris karena sosoknya dicabut paksa dari tubuh Tia. Setelah beberapa saat, Tia terkulai lemas dan jatuh. Sosok Nyi Ayu keluar dari tubuh Tia. Dia begitu cantik bak bidadari, tersenyum menatap Andre dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Nyi Ayu menyuruh mereka lari karena Tejo akan membuat mereka celaka jika masih berada di sini. Di sisi lain, Tejo merasa begitu teramat sangat kehilangan. Merasa dirinya kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Sosok lain yang berada di dirinya sebulan lebih ini, belahan jiwanya yang mengisi kembali jiwanya hilang lenyap. Tejo berlari ke tengah hutan, berniat akan mengejar Tia. Dia melihat Andre membopong tubuh Tia tanpa sosok Nyi Ayu.
Namun Nyi Ayu menghempaskan tubuh ringkih tak berdaya Tejo. Dengan sorot mata tajam, Nyi Ayu terlihat marah. Meskipun Nyi Ayu mencintai Tejo, namun kehidupan dia selanjutnya tidak ingin diganggu. Nyi Ayu hanya ingin tenang. Tejo terdiam, dia pasrah serta tersenyum melihat kekasihnya. Namun Nyi Ayu membabi buta, menghempaskannya hingga Tejo muntah darah. Kuku Nyi Ayu menancap di dada, tepat mengenai jantung. Sesaat Tejo mengejang, namun ia ikhlas. Kekasih hatinya mencabut nyawanya, karena ia menyadari dulu yang mengakhiri hidup Nyi Ayu adalah dirinya. Sudut pandang Nyi Ayu. Aku mencintai Tejo, namun bukan aku melihat derajatnya. Dia lelaki lembut juga pengertian. Entahlah kapan rasa ini tumbuh begitu saja kepada orang yang aku tahu dari sejak kecil. Dia anak dari pengasuhku dan selalu bersamaku. Namun setelah dewasa, bukan salah kecantikanku, namun salahnya adalah keluargaku memandang derajat orang lain untuk menjadi pendampingku kelak. Aku tak menyangkal semuanya. Banyak raden tampan serta sederajat bahkan lebih datang ke sini meminangku. Pilihan ayahku jatuh kepada Raden Indra. Dia sosok lelaki tampan juga berwibawa, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Namun tetap saja hatiku tidak bisa berpaling dari Tejo. Tentu saja ini adalah kesalahan besar. Aku mencintainya. Aku menyayangi ayahku melebihi apapun. Jadi akan aku turuti semua perintahnya, walau itu begitu berat bagiku. Sampai kapanpun aku tak akan pernah menjadi miliknya, kecuali aku dilahirkan sederajat dengannya. Aku termenung menatap luar jendela. Di sana sedang mendung serta diiringi kabut tebal. Tak lama hujan turun derasnya. Seperti tahu akan perasaanku sekarang. Aku meneteskan air mata, tak terima jika harus hidup bersama orang yang sama sekali tidak dicintai, dan harus rela melepaskan Tejo demi kehormatan ayahku. Besok adalah hari pernikahanku dengan Raden Indra. Aku tak bisa memejamkan mata. Aku larut dalam tangisan di atas bantal. Sesosok lelaki muncul dari balik pintu. Dia membuka pintu dengan kasar. Ya, dia Tejo kekasihku saat ini. Hatiku senang, tak bisa menyangkalnya. Segera aku meraih pinggang dan memeluknya. Sungguh ini untuk terakhir kalinya. Aku membenamkan tangisanku di dada bidangnya, mengadu keluh kesahku. Kenapa kamu bisa masuk? Tanyaku seraya mengangkat wajahku dan melihatnya lekat-lekat. Aku mencintaimu, Ndoro. Mulai kulihat air mata yang akan meluncur di kedua matanya. Sungguh, aku tak pernah melihat dia begini sebelumnya. Yang hanya aku lihat dirinya hanyalah tawariang serta menghiburku dengan sifat konyolnya. Aku tahu, tapi apa yang dibilang ayahanda tak bisa aku bantah, Kang. Kilahku seraya membalikkan tubuh membelakanginya. Aku tahu, Ndoro, aku tak pantas buatmu. Aku hanyalah pelayanmu. Jawabnya dengan nada penuh penekanan. Asal kau tahu, Kang, aku mencintaimu. Namun apa yang bisa aku lakukan saat ini? Kataku menahan tangis. Aku bisa membawamu pergi dari sini, Ndoro. Aku sangat mencintaimu. Akankah Ndoro Ayu akan mengorbankan untuk cinta kita? Aku tak bisa pergi dari sini, Kang. Penjaganya juga sangat ketat. Toh besok hari pernikahanku. Aku bisa membunuh mereka semua, seperti penjagamu di depan. Jawabnya bersemangat. Aku sungguh terperanjat. Apakah karena ini Tejo bisa masuk ke kamarku? Aku tidak akan melakukan hal ceroboh, Kang. Aku menyayangi ayahku. Aku akan menuruti perintahnya sekalipun itu berat untukku. Muka dia berubah menakutkan seketika, seperti ada kemarahan besar di dirinya sekarang. Aku mundur beberapa langkah. Ini sungguh berbeda dari apa yang aku lihat sebelumnya. Tejo mendekatiku sampai mentok ke tembok. Aku dikuncinya dan lenganku dicekal dengan erat.
Sungguh membuatku sakit. Ikutlah denganku Nyi Ayu. Sungguh ucapannya pun sudah tidak menghormatiku kini. Diguncangnya tubuh ini, sungguh tak keluar kataku sedikit pun. Dia membawaku dengan kasar, namun aku menepisnya. Namun sorot matanya semakin liar, seperti akan menelanku hidup-hidup. Percuma juga aku menjerit, kamarku kedap suara, serta jauh dari keraton utama. Aku ditempatkan di depan beberapa ratus meter dari keraton ayahandaku. Dia melemparku ke atas ranjang dan membuka kebayaku dengan paksa, serta menampar keras pipiku. Sungguh sakit hingga tanganku bergetar. Tak bisa aku menahan serangannya. Sakit, sungguh sakit. Apa yang aku rasakan kini? Kesucianku direnggut secara paksa oleh orang yang aku cintai. Tak menyangka cintanya bisa membuat mereka senekat ini. Aku hanya menangis, seluruh badan ini rasanya sangat pedih. Tanpa ampun, aku mendapatkan sakit secara fisik, juga hatiku kini. Terakhir dia menghujamkan sebuah belati ke arah dadaku, tepat di arah jantung, serta membisikkan sesuatu di telingaku. Jika kamu tak bisa aku miliki, maka orang lain pun jangan memilikimu. Ucapnya dikala kesadaranku hampir habis. Dia mengecupku, sungguh menjijikan. Cintaku berubah menjadi dendam. Tejo membawa jasad Nyi Ayu berhasil tanpa pengetahuan sekeraton. Dia membawanya jauh ke tengah hutan serta menguburkan jasadnya di sana, yang sampai kini tak diketahui oleh sekeraton. Bahkan dia sempat berguru untuk bisa membangkitkan arwah Nyi Ayu. Sungguhkah cinta bisa sesadis itu? Dan cerita selesai sampai di sini. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan ya. Jadi seperti ini. Cerita versi Tejo kepada Tia itu sebenarnya kebohongan. Cerita sebenarnya adalah versi Nyi Ayunya. Sebenarnya Nyi Ayu dibunuh oleh Tejo karena ia menolak diajak kabur. Bukan malah Nyi Ayu yang mengajak Tejo untuk kabur karena akan dinikahkan dengan Raden Indra. Sampai di sini paham ya teman-teman? Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.